Gadis ini melihat seorang pria menatap payudaranya. Reaksi pria itu membuat semua orang kagum. Pasangan ini harus bertahan hidup selama 75 hari di Kutub Utara. Kisah cinta mereka mengejutkan semua orang. Sebuah pesawat jatuh dalam perjalanan ke negara asing. Satu-satunya yang selamat adalah pemeran utama pria Puk Xuan dan fisikawan Rui. Di tempat terpencil ini tanpa orang, tidak ada sinyal telepon. Pesawat yang jatuh di lokasi ini sulit ditemukan. Di Arktik yang dingin, penyelamatan sangat sulit. Daripada menunggu mati, cari saja cara untuk bertahan hidup. Jadi Puk Xuan menarik Rui dan penumpang lain untuk mulai mencari kesempatan hidup. Sepertinya Tuhan ingin mempersulit mereka. Badai salju akan datang. Jika tidak ada tempat untuk bersembunyi, mereka akan dikubur hidup-hidup. Rui terus mendesak Puk Xuan untuk segera menggali tempat berlindung. Setelah beberapa saat bekerja keras, Puk Xuan pun berhasil menggali lubang. Setelah beberapa hari, mereka menemukan sebuah rumah kosong. Setelah menguburkan jenazah penumpang lain, kini mereka perlu memikirkan cara untuk mengobati luka di kaki Rui. Dia mengalami patah tulang yang sangat parah. Jika tidak dirawat tepat waktu, kakinya akan menjadi gangren. Rui ingin meminta Puk Xuan melakukan operasi untuknya. Puk Xuan bukan seorang dokter, bagaimana dia tahu operasi? Namun jika operasi tidak dilakukan, nyawa Rui akan terancam. Berpikir demikian, Puk Xuan tidak punya pilihan lain sehingga dia harus melakukan operasi untuknya. Dia memotong satu sisi celana Rui. Meskipun Rui pemalu, dia tetap mencoba membimbing Puk Xuan. Rui pingsan karena kesakitan. Tidak lama kemudian, Puk Xuan mendengar Rui memanggil namanya. Puk Xuan tanya Rui mau apa. Saat ini, Rui jawab secara lelah. Aku mau WC. Rui tidak bisa pergi ke toilet sendiri karena sakit kaki. Bahkan kekasih, sulit dikatakan. Mereka baru aja kenal. Puk Xuan buat sebuah lubang di tempat tidur. Lalu dia meletakkan baskom di bawahnya agar Rui bisa buang air kecil. Puk Xuan keluar agar tak malu. Saat ini dia menemukan bahwa tangki minyak masih tersisa. Dia buru-buru menarik kabel generator. Lalu mengaktifkan sistem pemanas. Setelah beberapa saat mencari, Puk Xuan menemukan beberapa makanan di rak. Tapi makanan ini diproduksi sebelum dia dilahir. Puk Xuan menghitung sejenak dan menyimpulkan bahwa makanan dan minyak di sini dapat membantu mereka hidup selama 75 hari. Jika habis, mereka akan mati kedinginan. Puk Xuan mengira ini mungkin stasiun Aurora China. Tapi cara ke sana gimana? Puk Xuan mau keluar untuk cari. Tapi Rui mengecewakannya. Ingin menemukan stasiun Aurora dalam jarak 20 km di sini seperti menemukan jarum di laut. Yang lebih penting, minyak dan makanan hanya bisa digunakan selama 75 hari. Sampai saat itu, Kutub Utara akan berubah menjadi Kutub Malam. Sepanjang hari tanpa matahari. Suhu akan turun sangat rendah. Tapi Puk Xuan masih bertekad untuk pergi. Dia lebih baik mati dalam perjalanan untuk menemukannya daripada duduk diam dan menunggu untuk mati. Rui melihat ini dan harus menunjukkan padanya 3 cara untuk mencapai stasiun Aurora. Akhirnya, Puk Xuan siap barang. Bawa makanan untuk 2 hari dan siap pergi. Awalnya, Puk Xuan berjalan sambil menikmati lingkungan sekitar. Dia bahkan dengan senang hati berfoto dengan pinguin. Dia meniru gaya berjalan pinguin untuk menemukan jalan ke tempat yang dia tuju. Beberapa hari berlalu, Puk Xuan menemukan jalan ke utara. Dia ingin meninggalkan jejaknya di tempat-tempat yang dia lalui. Kamu menatap aku untuk apa? Aku akan memberikanmu semua. Puk Xuan senang dan segera tiba-tiba terjadi longsoran salju. Untungnya, Puk Xuan dapat bersembunyi di balik batu tepat waktu untuk menyelamatkan nyawanya. Di Kutub Utara, Puk Xuan selalu siap secara mental untuk menghadapi bahaya. Setelah kembali, dia memberitahu Rui segalanya. Setelah mengetahui longsoran salju, Rui menduga bahwa Puk Xuan telah pergi ke utara. Sekarang hanya Tenggara yang tersisa. Setelah beberapa hari berhubungan, keduanya secara bertahap menjadi teman.
Melihat badai salju di luar, Puxuan awalnya agak takut. Tapi memikirkan minyak yang hampir habis, Puxuan tidak bisa tidak mulai lagi. Melihat Puxuan pergi, Rui merasa khawatir. Kali ini keluar. Puxuan mau coba menangkap ikan di laut besar ini. Tapi setelah hasil tangkap seekor ikan, Puxuan jatuh ke celah dan pingsan. Setelah sadar kembali, Puxuan mengikuti arah cahaya redup untuk keluar dari gua. Setelah mengamati beberapa saat, kecuali es dan gua batu tak berdasar, tidak ada jalan lain di sini. Sampai sekarang, Puxuan telah pergi selama 2 hari. Ia harus pulang segera. Karena ia harus bantu Rui. Sekarang dia mendeteksi cahaya yang melewati celah besar. Dia mengumpulkan keberanian untuk maju. Lalu coba naik ke atas. Tapi semakin jauh ia melangkah, semakin kecil celahnya. Udara menjadi sangat tipis. Dia masih berusaha untuk tidak jatuh. Ruang sempit membuat Puxuan sulit bernapas. Berkat kemauannya yang kuat, dia akhirnya bisa mengatasi dirinya sendiri. Dia berhasil naik ke gua di sebelahnya. Puxuan mengikat barangnya ke satu kaki. Lalu dia melanjutkan mendaki. Pada saat ini, segala sesuatu di sekitar tiba-tiba menjadi gelap. Berada di tempat yang begitu sempit dan dingin membuat Puxuan jatuh ke dalam krisis. Dia ketakutan dan tidak bisa bernapas. Tetapi memikirkan Rui menunggunya. Puxuan tidak bisa menyerah begitu saja. Dia menggunakan api untuk menghilangkan rasa takut yang mengelilinginya. Manfaatkan cahaya ini untuk bergerak maju. Jika dia tidak bisa melihat jalan, Puxuan akan menggunakan obor untuk menggali lubang. Waktu berlalu. Perasaan tidak berdaya dan putus asa membuatnya jatuh. 4 hari telah berlalu, Rui hanya bisa mendoakan Puxuan. Angin kencang membuat rumah terus-menerus mengeluarkan suara. Genset berhenti bekerja. Rui mencoba merangkak di lantai untuk mencari makanan. Ia makan sambil nangis. Udah 4 hari, Puxuan masih belum pulang. Mungkin ia telah mati di luar. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Rui merangkak keluar untuk menyalakan generator. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menyalakan generator. Sinar harapan terakhir Rui telah padam. Yang tunggu ia sekarang adalah kematian. Rui putus asa, dia memutuskan untuk menyerah. Saat ini, Puxuan berhasil melarikan diri. Ia segera pulang rumah kayu. Dia menemukan Rui pingsan diri di luar. Untungnya, cederanya tidak bertambah parah. Setelah banyak lolos dari kematian, keinginan mereka untuk hidup menjadi lebih besar dari sebelumnya. Puxuan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, ia bilang dengan Rui, "Jika kamu tak bisa tungguku, atau aku gak bisa pulang, aku harap kamu bisa guna jumlah oli itu hingga habis. Dan makan semua makanan itu. Tuhan selalu ingin menguji ketahanan manusia." Harus berjalan di salju dalam waktu lama membuat mata Puxuan sangat perih. Dia mencoba untuk maju menurut ingatannya. Saat ini, rumah kayu itu muncul di depan matanya. Tapi Puxuan tak bisa lihat. Ia sangat panik. Ia takut salah jalan. Dan ia tak bisa pulang lagi. Puxuan dengan bingung panggil nama Rui. "Rui." Untunglah, Rui dengar katanya. Mungkin ia juga bisa merasa ketakutan Puxuan. Rui dengan sulit jawab Puxuan. "Puxuan." Dengar suara Rui, Puxuan ada harapan kembali. Ia menurut suara Rui Unutek masuk rumah. Keduanya saling peluk. Di hari-hari berikutnya, Rui dengan hati-hati merawat Puxuan. Tepat di kamar mandi, Rui juga menatapnya dengan gugup. Dia membantu Puxuan memangkas janggutnya, bercerita tentang Antartika. Suasana tiba-tiba berubah canggung. Puxuan membelai rambut Rui dengan lembut. "Kamu bisa lihat?" Agar mata Puxuan tidak terluka, Rui membuatkannya kacamata khusus. Puxuan ingin menangkap ikan untuknya. Tanpa diduga, es itu pecah. Menyebabkan Puxuan jatuh ke dalam air yang dingin.
Dia mencari dan masih tidak bisa menemukan jalan keluar. Untungnya, dengan bimbingan sekelompok ikan, dia bisa menyelamatkan nyawanya. Seluruh tubuhnya basah, dia gemetar mencari jalan pulang. Bahkan hawa dingin yang menusuk tulang tidak bisa menghentikannya untuk kembali ke Ruyi. Sesampainya di rumah, seluruh tubuh Puk Xuan membeku. Ruyi menggunakan tubuhnya untuk menghangatkannya. Keesokan harinya ketika dia bangun, Puk Xuan sangat tersentuh melihat Ruyi berbaring di sampingnya. Dia akan mencium Ruyi ketika dia menyadari bahwa pakaiannya terbakar. Ia juga hilang sepatu. Sepatu Ruyi tak cocok dengannya. Jadi Puk Xuan memutuskan untuk mengambil sepatu orang asing. Setelah kembali, keduanya mendengar ketukan di pintu. Puk Xuan buka pintu untuk periksa. Tapi gak ada siapa. Dia pikir dia berhalusinasi, tetapi begitu mereka menutup pintu, mereka mendengar ketukan di pintu. Apakah orang mati kembali untuk mengklaim sepatu? Ruyi saran Puk Xuan kembalikan sepatu. Pintu langsung dibuka. Ketika Puk Xuan hendak melepas sepatunya, seekor pinguin muncul. Selamat pagi. Puk Xuan mau masak pinguin itu. Tetapi atas permintaan Ruyi, mereka memelihara pinguin itu. Kaki Ruyi telah pulih. Puk Xuan antar Ruyi dan pinguin keluar. Untuk menikmati kebahagiaan ini, Puk Xuan menemukan batu khusus hari ini. Ruyi berkata bahwa meteorit di kutub utara sangat berharga. Dalam dingin yang menusuk tulang ini, sangat sulit untuk bertahan hidup. Tapi seorang pedagang seperti Puk Xuan, dia sangat bahagia. Dia mengambil batu itu dan berlari kembali untuk menunjukkan Ruyi batu itu. Tanpa diduga pada saat ini, batu itu meleleh. Puk Xuan meniup batu itu. Ini kotoran, bukan meteor. Saat itu, dia minat mencicipinya. Dia melihat kotoran anjing laut, kotoran pinguin, kotoran sapi. Tapi yang ini pasti kotoran manusia. Kotoran ini telah memberikannya harapan. Stasiun Aurora pasti dekat. Hari ke-75 hampir tiba. Oli telah habis. Makan juga hampir habis. Puk Xuan putus berangkat lagi. Tidak menyangka Ruyi akan mimisan saat ini. Ini adalah infeksi darah. Malnutrisi ditambah cedera kaki yang tidak diobati. Waktu Ruyi tak sisa banyak. Tolong melupakanku. Tapi Puk Xuan tak setuju. Dia berlutut di depan Ruyi. Meskipun tak ada cincin kawan. Juga tanpa janjian. Tak ada kehadiran teman-teman. Tapi Puk Xuan masih mengakui hatinya. Dimanapun. Baik atau jahat. Kaya atau miskin. Baik atau sakit. Meskipun hanya sisa satu gigi. Nanti kamu jadi orang manapun. Tak mandi beberapa hari. Harum atau bau buruk. Aku masih cintamu. Ruyi diam-diam janji. Ia akan tidak meninggalkan Puk Xuan. Oli udah habis. Makanan juga habis. Puk Xuan berangkat sekali lagi. Kakinya jadi hitam karena dingin. Sekitarnya hanya ada salju dan es. Puk Xuan dengan lelah duduk di batu. Dia melihat tulang ikan paus di depannya. Saat ini, ia sangat putus asa. Hewan sebesar itu pun tidak bisa lepas dari pengaturan takdir. Puk Xuan ingin menyerah, tetapi jika dia tidak dapat menemukan stasiun Aurora, tempat ini akan jadi kuburannya. Tapi Ruyi tak mau begitu. Ia mau Puk Xuan lanjut hidup. Hari ini adalah kali terakhir Puk Xuan pergi. Jika tak berhasil, Puk Xuan hanya bisa peluk mayat Ruyi dan mati di sini. Badai salju ditambah tubuhnya yang lelah karena tidak bisa istirahat membuatnya pingsan. Seekor pinguin telah membangunkannya. Puk Xuan melihat kincir angin. Ia dengan ekor pinguin maju ke depan. Akhirnya, ia telah menemui stasiun Aurora. Dia mencoba memanjat tong besi. Kakinya tak bisa rasa apa lagi.
Dia mengambil batu di sebelahnya dan mencoba menjatuhkan tong besi itu hingga menimbulkan suara. Akhirnya, ada orang menemukannya. Air mata jatuh di pipinya. Akhirnya, Rui telah diselamatkan. Puk Xuan antar mereka ke rumah kayu. Sebelum dia bisa melihat Rui, badai salju merobohkan rumah itu. Semuanya tampak berantakan di depan mata Puk Xuan. Berdiri di depan alam, manusia menjadi tidak penting dan kecil. Puk Xuan terus berteriak. Tapi di depan alam puas. Itu tanpa harapan. Rui dan rumah kayu itu sudah lama menjadi keluarganya. Setelah kembali, baca pesan terakhir beserta gelang giok yang ditinggalkan Rui. Puk Xuan tak tahu melakukan apa selain nangis. Ternyata Rui telah siap untuk kematiannya. Dia menyerahkan semua keberuntungan dan keberaniannya kepada Puk Xuan. Rui mati tapi ia harap Puk Xuan bisa terus hidup. Puk Xuan ingat katanya. Lebih baik jika lupa. Jika kamu suka film ini, ayo bagi dengan teman-teman ya.